Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali dengan saya Zulfikar Mukhtar. Video tutorial kali ini membahas tentang bagaimana cara membuat tabel, memasukkan silabus, materi ajar, materi uji, direktori siswa, direktori alumni, serta e-rapor. Dan yang terakhir, bagaimana cara memposting artikel berita. Teman-teman, kita simak tutorial berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali ketemu dengan saya Zulfikar Mukhtar dalam edisi website School SD Kabupaten Luhut Timur. Kali ini kita masih tetap menggunakan website dari sdn252nikel.sc.id. Dan kali ini kita akan membahas 3 menu. Pertama adalah menu guru, di mana kita akan pelajari bagaimana caranya membuat direktori guru, kemudian silabus, materi ajar, materi uji, dan kalender pendidikan. Kemudian kita akan berpindah ke menu siswa. Kita akan mengajarkan bagaimana caranya memasukkan direktori siswa, ekstrakurikuler, beasiswa, dan e-rapor siswa. Kemudian menu ketiga yaitu adalah alumni. Kita akan belajar bagaimana memasukkan direktori alumni dan info alumni. Kemudian sebagai tambahan kita akan ajarkan satu materi, yaitu bagaimana caranya membuat atau memasukkan artikel berita di dalam website kita. Teman-teman yang saya hormati, insya Allah di edisi ketiga ini kita sudah masuk kepada inti, yaitu bagaimana caranya membuat direktori guru, siswa, alumni, dan yang terakhir adalah memasukkan artikel berita ke dalam website kita. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan pelajari bagaimana caranya membuat menu kemitraan PBDB online dan e-learning school. Teman-teman, ayo kita sudah mulai. Kita membuka. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam website ini, untuk merubah atau menambah isi website kita, kita harus masuk ke administrator website kita dengan cara tambahkan di Google Chrome kita, yaitu kita menulis nama website kita SDN 252.252.nikel.sch.id ditambahkan dengan strap login. Ini untuk masuk ke administrator website kita. Kemudian nama pengguna, kita sudah masukkan nama pengguna, kemudian kata sandi. Oke, setelah itu kita login masuk ke dalam dashboard website kita. Ini adalah administrator daripada website kita. Yang pertama, kita langsung saja bagaimana caranya mengisi website kita, itu menu direktori guru. Oke, kita masuk ke halaman, kemudian kita masuk ke direktori guru. Teman-teman, pembahasan pada edisi e-learning bagian kedua, saya di bagian terakhir sudah menjelaskan bagaimana memasukkan foto ke dalam direktori guru. Sekarang kita lihat SDN 252 Nikel sudah memasukkan beberapa foto di dalam direktori guru. Yang kali ini saya akan ajarkan bagaimana misalnya tempat untuk masukkan foto ini kurang atau lebih. Jadi caranya kita akan tambahkan format
daripada direktori guru ini, format kosong, caranya adalah dengan menduplikasi format yang ada di atasnya. Contohnya kita klik kanan yang ini, klik kanan, kemudian kita duplikat. Nah, maka format yang kita inginkan itu sudah jadi dibawa format yang di atas tadi. Nah, jadi tinggal kita edit foto, kita edit fotonya, ganti foto daripada yang Ibu Elmiati ini, Arifin. Kemudian kita gantikan foto yang kita mau masukkan. Nah, kemudian kalau misalnya ini masih kurang, boleh kita tambah lagi dengan cara yang sama, adalah klik kanan, kemudian duplikat. Jadi dia menduplikasi yang ada di atasnya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalnya formatnya ini lebih, boleh kita hapus. Contoh yang paling bawah formatnya lebih, jadi kita langsung klik tanda kali ini, delete inner section, langsung kita klik, maka format yang kita inginkan sudah terhapus. Oke. Jadi teman-teman, kalau sudah dibuatkan formatnya ini, masukkan fotonya, jangan lupa untuk mengupdate supaya perubahan yang kita lakukan itu menjadi permanen. Begitu barangkali teman-teman, bagaimana caranya menambah dan menghapus format yang ada di direktori guru. Sekarang kita berpindah ke silabus. Oke, kita berpindah ke silabus. Teman-teman, bagaimana caranya? Kita keluar dulu dari direktori guru tadi. Sekarang untuk silabus, kita persiapkan silabus kita. Apakah silabus kita dalam bentuk Excel, apakah silabus kita dalam bentuk Word, atau silabus kita dalam bentuk PDF, itu semua bisa kita masukkan. Bagaimana cara untuk memasukkan silabus dalam website kita? Oke, kita masuk ke laman atau administrator, kemudian kita menuju ke download. Jadi semua silabus yang dibuat oleh guru-guru itu akan didownload masuk ke dalam dimasukkan dalam aplikasi website. Nanti pada saat mau dilihat itu akan di-download. Jadi seperti ini. Jadi di sini ada tulisan download, masih kosong. Di sini akan tampil nanti yang kita masukkan. Kemudian di sini nanti akan tampil silabus yang kita sudah masukkan tadi. Oke, kita lanjut. Di sini menu download masih kosong. Sekarang kita masukkan silabus yang kita sudah siapkan. Bagaimana caranya? Ini ada tulisan add new, masukkan baru, download yang baru. Kita klik, kemudian tambah media. Kita tambahkan media. Tapi sebelumnya kita masukkan judul apa yang kita masukkan. Misalnya silabus Zulfikar, karena ini adalah silabus saya misalnya. Oke. Kemudian tambahkan media, masukkan silabus saya tadi, unggah berkas, kemudian pilih berkas. Silakan cari di mana tempat kita simpan silabus kita. Misalnya kita cari silabusnya. Ini silabus tematik sampel contoh. Kita klik, kemudian kita open. Jadi silabus kita ini kita masukkan dalam pustaka media website kita. Kita tunggu. Setelah sudah masuk, kita lihat
di sini judulnya sudah ada silabus tematik, ini judulnya boleh diganti. Misalnya silabus tematik kelas 6. Oke, kemudian kita sisipkan ke dalam pos. Jadi di sini muncul silabus tematik kelas 6. Yang punya silabus adalah Zulfikar Mukhtar. Kalau sudah, maka kita ke bawah. Ini adalah kategori dari materi ajar. Karena di sini untuk download ada 3 kategori, ada materi ajar, ada materi uji, dan ada untuk rapor. Karena kita memasukkan di sini menu guru adalah silabus, teman-teman, kita pilih kategori silabus karena yang kita masukkan ini adalah silabus. Setelah itu kita terbitkan. Kita tunggu. Jadi setelah kita terbitkan, kita cek di website kita apakah ini sudah berubah. Kita refresh, kemudian kita klik guru, kemudian silabus. Di sini sudah ada contoh. Ini silabus tematik. Silabus tematik. Coba kita cek, kita klik. Ini kita oke. Ini akan mendownload silabus yang kita buat tadi. Coba silakan kita start, kemudian kita open. Makanya muncul silabus yang kita masukkan di dalam website kita tadi. Oke, teman-teman, penjelasannya sangat mudah. Kita mudah pelajari. Ini sudah muncul download kita tadi. Ini ada silabus Zulfikar Mukhtar. Ini bisa juga download di menu ini, download. Itu akan terdownload ke bawah. Ini akan muncul downloadannya di sini. Ya, kita download. Kemudian sama tadi caranya, kita langsung mendownload. Itu ini ada muncul. Kalau kita ingin mendownload, kemudian kita download silabus tematik kelas 6. Ini sudah ada. Oke, kita download, kemudian kita buka. Itu sudah terdownload. Jadi untuk membuka halaman ini kita bisa download dari sini, dan boleh juga kita masuk ke menu guru, kemudian silabus, dan silabus ini langsung. Oke, teman-teman, itu contoh untuk memasukkan silabus. Kemudian kita pindah bagaimana contoh untuk memasukkan materi ajar ke dalam website kita. Caranya kita kembali ke administrator, kemudian dengan cara yang sama kita masuk ke menu download, kemudian all file, semua file yang kita download. Ini sudah ada satu file download yang kita masukkan tadi, silabus Zulfikar. Sekarang kita memasukkan materi ajar. Caranya sama, kita add new, masukkan baru. Setelah itu berikan judul materi ajar Zulfikar. Oke, setelah itu kita tambahkan media, kemudian kita unggah berkas di komputer kita. Kita masukkan, saya sudah siapkan 3 materi. Kelas 6 tema 4 subtema 1, kelas 6 tema 4 subtema 2, kelas 6 tema 4 subtema 3. Contoh kita masukkan dulu kelas 6 tema 4 subtema 1. Kemudian kita open. Kita tunggu
file ini masuk ke dalam pustaka media. Teman-teman, cukup mudah kita untuk memasukkan. Setelah itu kita tunggu. Di sini sudah muncul kelas 6 tema 4 subtema 1. Kemudian kita sisipkan ke dalam pos. Ini setelah itu kita pilih kategorinya. Kategorinya apa? Materi ajar, materi uji, rapor, atau silabus. Sekarang kita berada di materi ajar. Kita centang materi ajar. Setelah itu baru kita terbitkan. Jangan lupa untuk menerbitkan. Jadi kalau kita sudah pilih kategorinya, barulah kita terbitkan. Sekarang sudah diterbitkan. Kita cek di website kita. Kita refresh, kemudian klik guru, kemudian materi ajar. Materi ajar. Di sini sudah ada kategorinya materi ajar. Materi ajar Zulfikar Mukhtar, kelas 6 tema 4 subtema 1. Jadi kalau ini kita mau lihat, kita klik materi ajar Zulfikar Mukhtar, judulnya ini. Jadi kalau ada guru lain nanti pasti ada di bawah di sini, misalnya materi ajar ibu siapa atau bapak siapa. Nanti pada saat kita mau buka ini ada dua. Di sini juga ada di menu download. Ini materi ajar Zulfikar Mukhtar, silabus Zulfikar Mukhtar. Ini. Jadi kira-kira kalau kita mau mendownload, boleh dari sini. Misalnya materi ajar Zulfikar Mukhtar, kita klik. Kemudian sini muncul menu downloadnya, ya. Kemudian kita klik kelas 6 tema 4 subtema 1, karena nanti di sini akan muncul. Jika misalnya Zulfikar ada lagi yang kedua, di sana akan muncul lagi. Kelas 6 tema 4 subtema 1, kita klik. Setelah itu muncul download, start download. Kalau kita download, kemudian kita buka, hasilnya seperti ini. Ayo belajar dari rumah untuk kelas dasar kelas 6 subtema 1 tema 4. Ini. Oke, ini materi ini sudah masuk ke dalam website kita. Saya ulang kembali, saya akan tambahkan dua materi berikutnya. Kita kembali ke administrator. Ini yang pertama, kelas 6 tema 4 subtema 1. Kita tambahkan dua materi berikutnya. Add new. Masukkan materi ajar. Misalnya Pak Darman. Darman yang berikutnya. Materi ajar Darman. Kemudian tambahkan media. Unggah berkas. Pilih berkas. Jadi materi ajar Pak Darman yang kita masukkan, yaitu kelas 6 tema 4 subtema 2 misalnya. Kita tunggu. Kita tunggu mengunggah masuk ke dalam pustaka media. Oke, jika selesai, kita kemudian sisipkan ke dalam pos. Sisipkan ke dalam pos. Kemudian itu baru kita pilih kategori materi ajar. Kemudian kita terbitkan. Jadi sudah ada dua materi ajar yang masuk ke dalam website sekolah kita, yaitu materi ajar yang dibuat oleh Zulfikar Mukhtar dan materi ajar yang dibuat oleh Pak Darman. Silakan kita cek di website kita, refresh.
Setelah itu klik guru, kemudian materi ajar. Materi ajar ini sudah ada 2 kategori materi ajar Pak Darman, yaitu kelas 6 tema 4 subtema 2. Materi ajar Zulfikar Mukhtar itu kelas 6 tema 4 subtema 1. Untuk membuka materi ajar Pak Darman, kita klik materi ajar Pak Darman. Coba kita klik di sini di bawah download kelas 6 tema 4 subtema 2. Kemudian kita start. Oke. Sekarang kita sudah bisa mendownload subtema 2 tema 4 dari materi ajar Pak Darman. Oke, kita berikan satu contoh lagi supaya ada 3 contoh di dalam materi ajar ini. Silakan kita tambah lagi, kita kembali ke administrator, kita add new, kemudian kita beri sampel lagi materi ajar Ibu Intan, misalnya Intan Audia. Intan Audia, kemudian kita tambahkan media, unggah berkas, pilih berkas, kemudian kita cari kelas 6 tema 4 subtema 3 misalnya. Kemudian kita tunggu mengunggah berkas. Oke, selesai. Kita klik simpan ke dalam pos. Setelah simpan dalam pos, jangan lupa kita memilih kategori daripada downloadan kita. Misalnya materi ajar. Setelah itu kita terbitkan. Teman-teman sudah membuat 3 materi ajar atas 3 nama. Sekarang kita refresh kembali ke website kita untuk membuktikan apakah materi yang kita masukkan tadi ini sudah ada atau belum. Sekarang kita lihat di sini kategori materi ajar oleh Intan Audia itu kelas 6 tema 4 subtema 3. Materi ajar Pak Darman kelas 6 tema 4 subtema 2. Materi ajar Zulfikar Mukhtar itu kelas 6 tema 4 subtema 1. Begitulah cara untuk memasukkan materi atau materi ajar ke dalam menu guru materi ajar. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke materi uji. Untuk materi uji persis sama bagaimana cara memasukkan downloadan ke dalam website kita. Tadi di sini tinggal kita memilih kategori. Jadi kalau soal-soal yang kita masukkan dalam website kita, maka kita akan memilih materi uji, bukan materi ajar. Contoh Pak Darman tadi memasukkan soal-soal misalnya kelas 6 tema 4 subtema 2. Nanti soal-soalnya itu kategorinya adalah materi uji. Begitu barangkali teman-teman, saya tidak jelaskan lagi karena posisinya sama dengan materi ajar dengan materi uji. Sekarang bagaimana caranya kalau kita memasukkan kalender pendidikan di dalam website kita? Caranya adalah kita kembali ke halaman edit file atau halaman administrator kita. Itu caranya adalah kita memasukkan lanjut teman-teman. Jadi di dalam download kita ini sudah ada 3 yang terdownload dengan kategori ada silabus, ada materi ajar,
dan materi ajar yang lain. Jadi kalau kita masukkan tadi materi uji, sudah akan terkumpul semua di sini, termasuk e-rapor. Nah, sekarang kita lanjut ke guru kalender pendidikan. Bagaimana caranya masukkan kalender pendidikan? Nah, kita klik halaman. Caranya adalah kita klik halaman, kemudian semua halaman. Nah, di sini kita cari adalah kalender pendidikan. Ini ada kalender pendidikan. Kita klik kalender pendidikan. Setelah kita klik kalender pendidikan, ini ada muncul kalender pendidikan yang sebagai contoh. Ini kita harus hapus dulu. Caranya kita klik saja kalender pendidikannya, kemudian kita singkirkan atau hapus. Ini sudah terhapus. Sekarang di sini ada judul, kita edit lamannya, atau boleh juga tambah baru. Kalau kita mau tambah baru boleh tambah baru. Boleh juga kalender pendidikan SD Kabupaten Lu Timur, itu misalnya 2019-2020. Ini contoh. Kemudian tambahkan media, kemudian kita unggah berkas, pilih berkas, kemudian kita cari di sini kalender pendidikan yang kita sudah persiapkan. Ini sudah kita persiapkan, kemudian kita open, kita tunggu. Setelah itu baru kita sisipkan ke laman. Ini sudah jadi kalender pendidikan kita. Ini. Oke, kita lihat mau diperbesar, silakan diperbesar. Oke. Ini sudah jadi kalender pendidikan. Setelah itu kalau sudah jadi, baru kita cek apakah ini sudah masuk atau belum, tapi jangan lupa diperbaharui. Perbaharui. Oke. Sekarang kita cek apakah sudah masuk atau belum ke dalam website kita. Kita klik guru, kemudian kalender pendidikan. Ini kalender pendidikan. Kalender pendidikan SD Kabupaten Lu Timur. Oke. Ini sudah ada kalender pendidikan. Jadi kalau misalnya yang tadi ini judulnya, boleh kita hanya kalender pendidikan saja. Bagaimana caranya untuk mengedit? Karena ini terlalu panjang. Dulunya kita kembali ke edit laman. Kemudian ini kita klik ini. Kita klik kalendernya, kemudian kita masukkan saja di sini judulnya adalah kalender pendidikan. Kemudian kita perbaharui. Kita perbaharui. Jadi kalau misalnya tahun depan ada kalender pendidikan, kita tidak perlu menghapus kalender ini, kita tambah baru saja. Misalnya kita tambah baru. Kemudian judulnya apa tadi, baru kita masukkan, tambahkan media. Itu cara untuk memasukkan kalender pendidikan. Jadi kita klik ulang tadi, kita cek apakah sudah berubah nama dari kalender pendidikan ini. Itu sudah menjadi kalender pendidikan. Sudah tidak ada lagi SD Lu Timur 2019-2020 karena terlalu panjang. Karena judulnya juga sudah ada di sini, kalender pendidikan tahun pelajaran 2019-2020 Dinas Pendidikan Kabupaten Lu Timur. Teman-teman, untuk menu guru saya sudah menjelaskan direktori guru, silabus, materi ajar, materi uji, dan kalender pendidikan. Sekarang kita menuju ke menu siswa. Jadi bagaimana memasukkan direktori siswa, ekstrakurikuler, beasiswa, dan e-rapor siswa. Jadi direktori siswa di sini kita menggunakan Excel
ya. Kita menggunakan Excel, kita buatkan tabel dari Excel, kemudian kita masukkan ke dalam website kita. Jadi sebelum memasukkan direktori siswa, kita terlebih dahulu untuk membuat file Excel-nya. Oke, sekarang kita lanjut. Tentunya kita masuk ke dalam administrator. Untuk direktori siswa tidak sama dengan direktori guru. Di situ singkat ada foto, nama, ya. Kalau guru itu direktori guru, di situ ada foto, nama, pendidikan dan jabatan. Sedangkan kalau di siswa kita buatkan direktori siswa itu di Excel. Jadi ini kita lihat ini belum ada. Daftar siswa belum diinput pada halaman ini. Kelebihan dari web ini adalah dapat mengimpor tabel daftar siswa dari Microsoft Excel langsung menjadi tabel di website sehingga tidak perlu menginput nama siswa satu persatu. Ini kita akan buatkan. Jadi kita lebih dimudahkan lagi karena kita hanya mengimpor file yang sudah kita buat ke file Excel. Jadi tidak perlu kita buat satu-satu. Bagaimana contohnya? Kita terlebih dahulu kita menyiapkan file. Ini saya sudah siapkan file kelas 5 misalnya, Excel. Kita buka dulu filenya. Tentunya tergantung dari sekolah kita apa-apa yang kita masukkan. Di sini saya sudah siapkan 3 contoh nama. Nomor 1, 2, 3 NIS-nya. Ini contoh, namanya Wiwin Irmayani. Kemudian alamatnya Wotu, jenis kelamin, agama, tahun masuk. Misalnya tahun masuk 2014 sampai tahun masuknya. Ini adalah sekedar contoh. Kemudian kita kembali. Bagaimana cara membuatnya? Kita tentunya membuatnya di tabel. Teman-teman perhatikan cara memasukkan direktori siswa itu menggunakan tabel. Karena kita tadi sudah menggunakan tabel di Excel, jadi kita masuk ke menu tabel, kemudian semua tabel. Di sini tabelnya masih kosong. Ini tabel press, itu bisa menunya ada tambah baru, ada impor, ada Excel, ada ekspor, pilihan plugin dan tentang. Kalau kita menggunakan tambah baru, berarti kita menginput satu persatu nama di dalam website. Itu akan cukup sulit dan cukup lama karena kita harus online. Jadi kalau kita sudah buatkan memang file Excel-nya, jadi kita tinggal filenya diimpor. Contohnya misalnya kita impor tadi file kelas 5. Ini. Kita klik impor, kemudian di sini kita pilih unggah berkas, choose file, kita pilih choose file. Di sini saya sudah siapkan tadi ada kelas, ya, ada kelas 5, ada kelas 6. Kita coba-coba masukkan 2 file ini. Kemudian kita masukkan dulu kelas 5, kemudian kita open. Setelah kita open, baru kita import. Baru kita import. Oke, kita tunggu. Sekarang ID tabel kelas 5, nama tabel kelas 5. Ini tabelnya sudah masuk, nomor, NIS, nama, alamat, jenis kelamin, agama, tahun masuk. Setelah itu baru kita simpan perubahan. Kita klik simpan perubahan. Penyimpanan berhasil, tabel berhasil disimpan. Sekarang kita cek di website kita apakah siswa ini sudah muncul direktori siswa. Kita refresh, kemudian siswa. Sekarang belum muncul. Kenapa belum muncul? Karena kita belum kaitkan tabel dengan direktori siswa. Jadi jangan
Katakan setelah kita masukkan ke dalam tabel ini, sudah muncul tabelnya, itu sudah langsung bisa ke website kita. Belum, kita harus kaitkan ke direktori siswa. Oke, jadi kita langkah berikutnya adalah kita perhatikan, setelah kita simpan perubahan di sini, baru kita masuk ke halaman semua halaman. Kita kaitkan dengan direktori siswa. Kita cari, ini ada direktori siswa. Kita klik direktori siswa. Oke, sudah jadi direktori siswa. Ini contohnya tadi. Jadi kita bisa simpan di sini. Jadi kalau teman-teman nanti tolong dihapus saja ini nanti. Ini kita hapus saja nanti ini. Ya, kita hapus. Di sini kita kasih kelas 5. Kelas 5. Kemudian kita enter. Baru setelah itu kita tambahkan media. Bukan tambahkan media. Kita kaitkan dengan tabel yang kita sudah buat tadi. Ini ada tabel. Masukkan tabel dari tabel press. Ini kita klik ini, ya. Masukkan tabel yang kita sudah buat tadi di tabel press. Ini sudah ada kelas 5 yang kita sudah buat. Tinggal klik masukkan sort kode. Jadi sudah muncul kelas 5 ini, tabel ID 5. Setelah itu baru kita perbarui. Setelah kita perbarui, maka kita sudah mengaitkan antara tabel dengan direktori siswa. Sekarang kita cek apakah direktori siswa sudah berubah atau belum. Kita refresh. Ini. Jadi direktori siswa, ini direktori siswa. Direktori siswa kelas 5. Ini kelas 5, namanya sudah tampil di sini. Namanya sudah tampil, Wiwin, waktu, jenis kelamin, agama, tahun masuk. Jadi kalau dia agak panjang, dia akan muncul nanti selanjutnya ke sebelahnya. Sekarang kita berikan contoh lagi, kita masukkan kelas 6. Tentunya kita kembali ke edit laman. Jangan lupa bahwa kita harus buat tabelnya dulu, baru kita kaitkan. Sekarang kita klik tabel, semua tabel. Sekarang ini sudah ada satu tabel dengan ID kelas 5. Ini. Sekarang kita tambahkan itu import tabelnya, karena kita sudah buatkan di Excel, unggah berkas. Kemudian kita masukkan tabel kelas 6. Kemudian kita open. Setelah kita open, baru kita klik import. Sekarang itu kita muncul di sini ID tabelnya adalah kelas 6. Ya, kita juga bisa rubah namanya, ini bisa menjadi kelas ID-nya kelas 6. Ya, kemudian simpan menjadi simpan perubahan. Oke. Simpan perubahan. Oke. Sekarang kita sudah menyimpan. Kita lihat di semua tabel apakah tabel kelas 6 ini sudah ada. Ini kelas 6, ya, kelas 5, kelas 6. Ya, ID-nya tadi juga boleh 6. Kita boleh edit ini, tidak ada masalah. Ya, kita edit, boleh kita edit. Nanti kalau misalnya 5 atau 6. Ini sudah ada 2 tabel. Sekarang kita kaitkan dengan silabus siswa. Tadi contohnya halaman. Kita klik semua halaman. Direktori siswa. Direktori siswa. Di sini sudah ada 1. Ya. Sudah ada 1. Sekarang kelas 5 kita tambahkan di bawahnya, ya. Kita tambahkan saja di bawahnya di sini.
kelas 6. Kemudian kita enter. Kemudian kita kaitkan dengan tabelnya tadi. Kita kaitkan tabelnya. Kemudian di sini ada kelas 6. Ya, kelas 6 ini ID-nya kelas 5, ini kelas 6. Kita masukkan surt kode. Setelah itu kita baru perbaharui. Jadi kalau misalnya kita punya tabel kelas 1 sampai kelas 6, kita masukkan semua tabelnya dulu ke tabel kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan 6. Baru kita kaitkan di direktur siswanya, dimulai dari kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6. Ini hanya 2 contoh saja. Kemudian kita perbaharui. Kemudian kita cek di website kita apakah ini sudah berubah. Di sini ada kelas 5. Sekarang sudah muncul ini kelas 5, di bawahnya ada kelas 6. Ini ada kelas 6, dan mungkin sebelum kelas 5 ini ada kelas 1, 2, 3, 4. Teman-teman, ini cukup mudah untuk membuat direktori siswa. Sekarang berikutnya saya akan jelaskan bagaimana kalau ekstrakurikuler dan beasiswa. Tentunya ekstrakurikuler dan beasiswa tinggal menginput saja. Sekarang kita pindah ke ekstrakurikuler. Teman-teman yang saya banggakan, sekarang kita lanjut bagaimana cara membuat menu siswa, kemudian ekstrakurikuler, beasiswa, dan e-rapor. Oke, sekarang kita masuk ke administrator. Di administrator kita masuk ke halaman untuk membuat menu siswa ekstrakurikuler. Kita masuk ke halaman, kemudian semua halaman, kemudian kita cari ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Setelah itu di ekstrakurikuler kita hanya tinggal mengetik kegiatan ekstrakurikuler yang kita miliki di sekolah kita. Misalnya ini adalah kegiatan ekstrakurikuler. Selain OSIS sebagai induk kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler lainnya adalah pramuka, paskibraka, dan seterusnya. Jadi untuk memasukkan ekstrakurikuler itu sangat mudah karena langsung hanya diinput di halaman ekstrakurikuler. Berikutnya untuk menu siswa beasiswa itu juga sama caranya untuk masukkan ekstrakurikuler. Kita cek bagaimana caranya. Kita masuk ke halaman, kemudian semua halaman, baru kita cari di sini adalah siswa beasiswa, ya, beasiswa. Kita cari beasiswa. Ini. Kita terlewat ke atas tadi. Kita klik beasiswa. Kemudian kita ganti. Ganti di sini nanti. Jadi kita akan ganti ini. Beasiswa apa yang kita miliki di sekolah kita. Jadi caranya hampir sama dengan ekstrakurikuler. Itu. Teman-teman, berikutnya kita masuk ke siswa e-rapor. Ini e-rapor. Jadi e-rapor ini hampir sama penggunaannya dengan menu siswa materi ajar, silabus, dan materi uji. Jadi kita siapkan dulu dalam bentuk Excel, Word, atau PDF. Sekarang kita jadikan contoh. Di sini saya sudah siapkan filenya dalam bentuk PDF, dalam bentuk
PDF. Ini ada e-rapor. Jadi kita buka dulu contohnya e-rapor ini. Jadi kita sudah buatkan dalam bentuk PDF. Ini rapor SD kelas 6. Kelas SD kelas 6. Ini. Itu kita masuk ke edit laman. Sini kita masuk ke halaman, kemudian semua halaman, ya, semua halaman, kemudian kita masuk ke rapor elektronik. Setelah itu kita masukkan di sini adalah masukkan tambah media. Kita klik tambah media. Kemudian kita masukkan di unggah berkas, pilih berkas, kemudian ini filenya e-rapor, kemudian kita open, kita tunggu sehingga dia masuk ke pustaka media. Setelah sudah, kita sisipkan ke laman. Ini sisipkan ke laman. Kita hapus tadi dulu yang tadi, ya ini. Oke. Ini jadi sudah ada masuk e-rapor, contohnya Muhammad Ainul Yakin. Ini juga boleh kita pasang di atasnya ini, contoh misalnya e-rapor kelas 6. Jadi nanti kalau misalnya ada yang siswa yang kedua, dibawanya di sini misalnya atas nama siapa, e-rapor Intan, e-rapor Yani, e-rapor Budi. Jadi ini tinggal nanti dilihat oleh orang tuanya. Ini juga bisa kita download, ya. Ini cara pertama, boleh kita seperti ini. Jadi kita perbaharui. Contohnya kita perbaharui. Ini contohnya, ya. Boleh juga e-rapor ini dalam halaman download. Nanti kita coba, kita halaman download kita coba dulu bagaimana kalau kita masukkan saja langsung, ya, e-rapor. Ini e-rapor kelas 6. E-rapor kelas 6. Jadi ini tinggal kita membukanya ini, ya. Oke. Masuk ke dalam menu download. Ini kemudian kita start. Sekarang kita lihat ini sudah masuk, ya. Ya, ini sudah. Ini sudah terdownload. Ini cara pertama. Boleh kita juga membuat cara kedua, nanti dia muncul di area download seperti ini. Itu jadi terserah Bapak Ibu, teman-teman, apakah ini mau dikasih begini saja atau masuk di download. Kalau misalnya ada tambahan lagi, misalnya sini e-rapor Muhammad Ainul, di bawahnya lagi ada e-rapor Budi, e-rapor Wati. Jadi orang tuanya tinggal melihat nama anaknya saja, kemudian mengklik, maka dia akan terdownload. Itu barangkali teman-teman untuk penjelasan menu siswa e-rapor. Kemudian kita pindah ke menu alumni. Bagaimana membuat direktur alumni dan info alumni. Tentunya untuk direktur alumni itu sama persis dengan cara membuat direktur siswa. Jadi kita akan buatkan tabel. Jadi teman-teman sudah pasti membuatkan tabel di Excel. Ini saya sudah buatkan satu tabel untuk alumni. Ini, ya, untuk alumni. Ini tabel untuk alumni. Jadi sini nomor, NIS, nama, alamat, jenis kelamin, agama, tahun masuk. Tentunya itu sekolah masing-masing sudah tahu biodata alumni kita. Kita buatkan di Excel, kemudian
kita akan masukkan ke dalam tabel website kita. Nah, bagaimana caranya? Persis sama dengan direktori siswa. Oke, kita tes. Nah, caranya kita masuk di tabel. Kita masuk tabel, semua tabel. Nah, ini sudah ada 2 tabel tadi yang jadi. Kita masukkan tabel direktori alumni. Sekarang kita import. Setelah itu kita choose file, unggah berkas. Kemudian klik alumni, misalnya 2019. Open. Setelah itu kita import. Setelah kita import, ID-nya di sini ID-nya nomor 7 karena tadi mulai dari nomor 5, 6, 7. Jadi boleh saja dibuatkan apa ID tabelnya. Nah, ya. Ini sudah muncul. Ya, kemudian kita tinggal simpan perubahan. Nah, kalau kita sudah simpan perubahan, kita buka kembali semua tabel. Kita lihat apakah sudah ada tabel yang kita masukkan tadi. Nah, ini alumni 2019 ya, alumni 2019. Ini sudah ada tadi kelas 5, kelas 6. Nah, tabelnya sudah ada. Kemudian kita kaitkan dengan direktori alumni. Nah, tempatnya itu di mana? Silakan kita masuk di halaman, semua laman, ya, semua laman. Kemudian kita cari alumni, ya, alumni, direktori alumni, direktori alumni. Ini direktori alumni, direktori alumni. Nah, kalau sudah, kita kaitkan dengan tabel yang kita sudah buat tadi. Ini jangan lupa di yang paling kanan ini. Setelah itu kita cari yang mana tadi yang mau kita kaitkan. Itu adalah alumni 2019. Ini adalah masukkan surkode. Nah, ini sudah ada muncul di sini. Sekarang kita kasih penjelasan di atasnya. Ini adalah ya, alumni misalnya SDN 252 nikel tahun 2019. Nah, setelah itu baru kita perbaharui. Setelah kita perbaharui, oke, baru kita cek kembali ke website kita. Nah, kemudian kita klik alumni, direktori alumni. Ini ada kesalahan. Kita cek ulang kembali, ya. Kita cek ulang kembali. Jadi edit laman. Di sini tabelnya adalah tabel 7, ya. Tabel 7. Kita hapus ulang. Kita cek, ya. Masukkan sarkodenya, ya. Kemudian kita perbaharui. Nah, kita cek dulu direktori alumni. Ini sudah masuk. Jadi kalau kita cek belum tampil, kita ulang kembali, siapa tahu ada kekeliruan yang kita lakukan. Ini sudah ada alumni, direktori alumni SDN 252 nikel tahun 2019. Ini ada nama-namanya, ya. Seperti itu teman-teman.
cara memasukkan alumni. Kemudian berikutnya bagaimana caranya kalau kita masukkan info alumni. Info alumni berupa nama, alamat, email dan sebagainya, ini boleh ya. Nah, ini info alumni boleh kita masukkan juga di sini. Info alumni dapat dimuat di alamat ini, misalnya lowongan kerja, dari relasi alumni, reuni dan lain-lain sebagainya. Boleh kita, contohnya kita masuk langsung ke semua laman, kemudian di sini kita cari info alumni. Ini info alumni. Info alumni di sini, kita misalnya info alumni dapat dimuat di alamat ini, misalnya lowongan kerja, dari relasi alumni, reuni dan lain-lain. Contoh misalnya masukkan info tempat kuliah, misalnya tempat kuliah yang menerima siswa yang berprestasi. Contohnya satu, misalnya Unhas, dua, dan lain-lain sebagainya. Oke. Ini info. Kemudian boleh juga kita membuat info-info lain seperti info reuni. Contohnya ada reuni akan dilaksanakan di sekolah kita, maka nanti di sini akan muncul informasi tentang reuni, atau kita membuat informasi tentang siapa ketua alumni untuk angkatan ini di sekolah 252nikel.sc.id. Itu barangkali ya. Kalau setelah itu baru kita perbaharui. Setelah kita perbaharui, itu bisa kita lihat di info alumni website kita, itu akan sudah terganti info tempat kuliah menerima siswa yang berprestasi, misalnya. Ini contoh. Teman-teman, ini mungkin yang sempat saya ajarkan kali ini, yaitu mengenai menu guru, menu siswa, menu alumni. Insya Allah untuk season berikutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana memasukkan data kemitraan, PBDB online, dan e-learning. Teman-teman yang saya banggakan, cukup kali ini kita bersama untuk menjelaskan bagaimana cara mengelola website sekolah kita dengan baik, tentunya dengan harapan bahwa kita betul-betul mengisi website kita dengan benar dan baik, karena website adalah rumah kita secara maya, di dunia maya adalah rumah kita. Jadi gambaran apa yang terjadi di sekolah itulah juga yang ada di dalam website kita. Teman-teman, terakhir kali ini kita akan membuat bagaimana cara memposting artikel berita. Ini sudah ada satu artikel yang sudah saya masukkan, yaitu tentang upah guru honorer di Luhut Timur paling rendah 1 juta, daerah terpencil dapat 1,75 juta sebulan. Caranya sangat mudah, kita ikuti. Terlebih dahulu kita harus persiapkan beritanya, kemudian baru kita posting masuk ke dalam website kita. Contoh hari ini, karena ada breaking news hari ini, Luhut Timur berduka, itu Ketua DPRD Haji Amran Sam tutup usia. Pas bersamaan tadi malam saya buat website ini, muncul juga berita duka dari DPRD Luhut Timur. Jadi saya akan posting ini masuk ke dalam sebagai contoh postingan untuk bagaimana cara memasukkan artikel berita dalam website kita. Caranya tentunya kita masuk ke administrator website kita, kemudian kita masuk ke artikel berita, kemudian semua post, kita tampilkan dulu semua post.
Di dalam ini sudah ada berapa berita ya. Yang paling baru adalah yang paling di atas. Yang di bawah ini adalah sampel-sampelnya. Jadi kita buang saja. Cara membuangnya misalnya ini kita langsung pengembangan kurikulum tahun 2013 kita buang ya. Kita hilangkan karena bukan berita dari sekolah kita. Tidak hanya sampel. Kemudian gedung tertinggi di Indonesia kita buang ya, kita buang saja, hilangkan. Kemudian SMK mengembangkan industri kreatif batik kita buang juga ya. Kemudian SMK Muhammadiyah 7 Malang luncurkan mobil tenaga surya kita buang juga. Kemudian pendidikan sebagai investasi jangka panjang, oke, ini tetap masih ada hubungannya, tidak apa-apa, nanti silakan sekolah bersangkutan membuangnya kalau diperlukan. Sekarang untuk menambah postingan baru ke artikel, kita klik tambah baru. Kita tambah baru. Kemudian kita masukkan judul post berita yang kita masukkan. Kita berpindah tadi ke berita ini ya. Kita copy saja ini judulnya ya. Luhut Timur berduka, Ketua DPRD Haji Amran Sam tutup usia. Kemudian kita copy judulnya ya. Kita masukkan di sini, kemudian paste ya. Kemudian beritanya kita masukkan dalam sini, beritanya ya. Jadi boleh kita paste juga berita yang sudah ada di sini. Beritanya ini kita copy saja ya. Kita copy ini beritanya. Seperti ini contohnya ya. Kemudian kita copy, kemudian kita paste di tempat memposting berita ini, paste. Oke, sudah kita paste. Setelah itu kita tambahkan foto. Di sini kita kategorinya kita klik artikel, kemudian kita tambahkan foto. Di sini tetapkan gambar unggulan. Ini gambar unggulan foto tadi yang kita masukkan. Kemudian kita cari fotonya, kita unggah berkas karena sudah ada foto yang kita ambil tadi ya. Kita ambil fotonya. Kita ambil foto dari Bapak almarhum. Ini kita klik. Kemudian kita open. Kita tunggu. Ini sudah ada masuk fotonya. Kemudian tetapkan sebagai gambar unggulan. Tetapkan sebagai gambar unggulan. Oke. Setelah itu, setelah kita ada gambar unggulannya, kemudian baru kita terbitkan berita ini. Jadi sudah ada judulnya, ada beritanya, kemudian ada gambar yang kita masukkan. Setelah itu baru kita terbitkan. Setelah kita terbitkan, baru kita cek ya, kita cek website kita, kita cek website kita ya, refresh. Kemudian kita periksa website kita, artikel berita ini sudah ada 2 berita pertama tadi Pak Kadis, kemudian yang berita kedua yang ini, Luhut Timur berduka, Ketua DPRD Haji Amran Sam tutup usia. Beritanya ada di sini. Jadi kita kalau mau baca beritanya, kita klik judulnya ya, kita klik judulnya dan ini akan menampilkan berita daripada artikel yang kita buat tadi. Oke, ini sudah selesai. Sekarang cukup mudah untuk memasukkan berita di dalam website kita ya, cukup mudah untuk
masukkan website kita. Ini. Oke, sudah ada artikel berita. Demikian untuk materi artikel berita. Tentu sangat mudah sekali. Silakan dimasukkan berita-berita yang teman-teman ingin masukkan di dalam artikel website kita. Oke, teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. Saya pribadi Sulfikar Mukhtar mengaturkan banyak terima kasih kepada teman-teman untuk bisa saling belajar bersama dalam mempelajari website kita ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.